Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku tiba-tiba pengen bahas tentang bahayanya ketika pikiran kita atau our minds, bahayanya ketika pikiran kita itu controlling our intuitions, atau sama seperti judulnya, mind versus intuition. Ya, kita akan bahas lah. Ini sebetulnya cuplikan lah, anggap aja cuplikan materi dari kelas Journey to My Best Self yang somehow aku pengen sharing ke teman-teman tentang apa sih yang sebetulnya terjadi kalau kita tuh sibuk ngikutin ego, atau kita sibuk ngikutin pikiran kita, atau kita sibuk mengizinkan semua program yang sudah terbentuk dan akumulasi dari entah itu trauma masa lalu atau pengalaman-pengalaman masa lalu taking control of our own life, ambil kendali atas hidup kita. Karena banyak orang nggak sadar, I've been there too, I've really been there too. Aku pernah tiba di titik itu juga, dimana aku nggak sadar kalau pikiranku nih, pikiran kita itu kita nggak sadar pikiran kita sebetulnya sedang jadi blockage atau jadi hambatan ngehantuin intuisi kita. Sorry tadi ke distract. Nah, sebetulnya kalau kita nggak sadar, pikiran kita tuh gampang banget mengintervensi kata hati kita sendiri atau intuitive guidance, bimbingan dan panduan dari intuisi. Aku sebenarnya lagi ada contekan di tab, jadi kalau aku lihat ke bawah ada cue cardnya di tab. Dan cara paling gampang supaya kita bisa keluar dari pikiran kita dan aku bisa bilang living life authentically atau betul-betul menjalankan hidup dengan jujur sesuai dengan kata hati, sesuai dengan intuisi kita adalah stop thinking, stop overthinking, get out, let the thoughts to get out of our mind and start to sit still with our hearts. Diam dulu deh, tinggalin dulu semua pikiran negatifnya, buang dulu semua pikiran negatifnya, dan belajar untuk duduk diem. Kayak aku sekarang sebetulnya aku lagi sendirian, aku lagi duduk diem, dan hatiku mengarahkanku untuk ke satu tempat buat beli es krim untuk menghibur diri. Dan kalian tahu gak, kebetulan hari ini ada promo ternyata. Padahal tadi pagi jujur aku ada masalah, bukan ada masalah sih, ada something yang sebetulnya perlu aku pikirin. Dan di video kali ini aku mau ngajarin teman-teman gimana caranya supaya kita nggak terlalu terjebak pikiran kita dan keputusan-keputusan atau decisions yang kita buat itu lebih heart based, berdasarkan hati. Kenapa? Karena overthinking itu pasti akan ngerusak segala hal. Nanti aku akan kasih contoh kasus ya. Sebetulnya yang bisa jadi hambatan atau blockage buat kita dalam hidup itu paling parah cuma ada dua. Pertama ego, dan yang kedua akumulasi, aku bisa bilang program atau mindset, pola pikir. Ibaratnya kayak kita install gadget nih, atau sama kayak aku install aplikasi-aplikasi ke tab atau aplikasi-aplikasi ke laptop. Kita install program-program, misalnya Windows atau Movie Maker, atau ya kita install banyak hal. Dan dalam perjalanan hidup kita, misalnya aku umur 26 tahun, aku nggak tahu teman-teman yang nonton umur berapa, kita bisa saja secara nggak sadar keinstall banyak hal, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam memori. Dan nanti aku akan bahas juga ke teman-teman tentang bahayanya akumulasi trauma antar generasi, dan juga unhealthy programs yang udah keset di otak tuh kalau kita pendam terus gimana. Dan ego atau segala bentuk pikiran-pikiran dan program-program yang udah keinstall dalam otak ini, kalau kita mengizinkan mereka untuk running atau flowing through our minds tanpa kita nggak sadar kalau that's no longer serving us, itu udah nggak cocok lagi buat kita, itu bahaya banget. Karena biasanya hati kita atau intuisi kita tuh udah nunjukin, udah ngarahin ke kita kayak, oh lo seharusnya begini, you should have done that, you should have done this, you should have done whatever. Tapi kalau misalnya mindset kita masih kebawa ketakutan,
cenderung malah kita impulsif gitu loh, gegabah, dan kita nggak sadar dengan perlakuan kita, atau kita nggak sadar dengan kita nggak sadar kalau apa yang kita takuti itu oke, mungkin bisa kejadian, tapi bisa juga nggak jadi kejadian. Karena yang kita takut itu mostly ya hanya ghost from the past, atau bayang-bayang dari masa lalu aja, yang they're just on your mind, they're just on our mind. Lalu kadang gampang banget buat kita, contohnya ya, aku kasih contoh kasus kayak tadi pagi deh. Aku lagi ada masalah financial issues sebetulnya, dimana I have some bills to pay, tapi karena aku lagi nggak terima klien, otomatis kondisi keuangan aku juga lagi minim pendapatannya dibanding biasanya. Bukan berarti pendapatanku cuma dari klien, dan aku lagi bisa dibilang lagi sabbatical break juga dari kerjaan biasa, kerjaan non-tero, kerjaan di luar YouTube. Toh AdSense juga seberapa sih guys, dengan kondisi aku banyak archive video-video lama, dan kalian cuma bisa nonton video-video baru. Kalau kita ngomong realistisnya, video-video baruku dengan image baruku tuh belum banyak yang nonton. And it's okay, aku nggak nyari viewers di sini, tapi aku emang pure pengen sharing. Dan kalau tadi pagi misalnya aku panik dan aku berpikir, aduh gue nggak tahu gue mau ngapain, aduh gue nggak tahu gue mesti gimana, terus aku ngizinin kepanikan aku dan ketakutan aku, controlling isi otak aku dan controlling diri aku, bisa banget aku seharian ini mungkin malah bad mood, atau aku malah kayak nggak semangat kerja, atau aku malah marah sama realita, atau bahkan aku marah sama Tuhan, atau bahkan parahnya aku marah sama Tuhan. Bisa banget, sangat bisa, bukan bisa banget lagi. Dan sebetulnya kalau kita ngerasa kita nggak tahu apa-apa, tadi pagi untuk seberapa waktu, for some short period of time, aku sempat kepancing emosiku sendiri. Aku ngerasa kayak, aduh nggak ada solusi, aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya aku belum fully ready, aku belum sepenuhnya siap buat terima klien. Tapi aku bisa loh bikin sharing konten kayak gini yang bukan demi uang, tapi aku bisa menjadi produktif lagi, dan aku bisa ibaratnya shifting my energy field dari yang aku panik ke aku yang enjoy dan menikmati pekerjaanku. Bukan berarti aku ngerasa YouTube itu adalah profesi utamaku, tapi you guys get what I'm saying kan? Kita bisa memilih mau terjebak dan menjebak diri kita dalam mindset atau pola pikir negatif, atau kita mau memilih untuk at least I could be productive for today, at least I could be a blessing for today. Karena frekuensi kita, energi field kita, ketika kita bisa maintain itu nantinya akan jadi magnet untuk membantu kita menarik apa yang memang ditakdirkan buat kita. Nah, ini aku juga pernah bahas tentang manifesting, dan mungkin nanti aku akan bahas lagi ke banyak lah, kita bahas tentang energy field dan lain sebagainya. Ketika kita panik, sebetulnya mudah banget buat kita ngerasa nggak bisa ini atau nggak bisa itu. Aku sambil minum ya, by the way. Mudah banget buat kita ngerasa kita nggak bisa ini atau kita nggak bisa itu, karena sebetulnya pikiran negatif atau akumulasi pikiran negatif dari masa lalu dan ketakutan dari masa lalu, ya pikiran negatif, our thoughts, our minds, itu bisa banget bikin kita nggak bisa choosing decisions with discernment, atau menentukan keputusan dengan bijaksana atau dengan ditelaah dengan bijak. Kenapa nggak bisa? Karena biasanya sudah terpengaruh dengan ego atau gengsi. Lanjut. Aspek-aspek ego tuh apa aja? Macam-macam. Fears, atau misalnya memories of our failures, memori akan kegagalan kita, ketakutan kita, atau pressure atau ancaman dari orang-orang sekitar kita. Bisa banget. Dan kalau kita terlalu stress out, kalau kita terlalu panik, itu cenderung akan bikin kita ngerasa kayak jauh dari consciousness atau kesadaran. Itu kenapa banyak orang kalau mereka lagi panik atau kalau mereka lagi impulsif, aku jadi nunjuk-nunjuk pakai sendok. Nah, itu makanya banyak orang kalau mereka lagi panik atau mereka lagi impulsif atau mereka lagi gegabah atau mereka lagi kalut atau mereka lagi under pressure, bisa dibilang lagi under pressure, notabene keputusan-keputusan yang mereka buat cenderung impulsif, dan they're really going to regret their decisions later gitu loh.
bedakan mana keputusan yang kita buat dari hati dan mana keputusan yang kita buat karena kita impulsif. Nanti aku mau kasih contoh kasus. Why do I get this hiccups? Aku mau kasih contoh kasus misalnya tentang romance lah. Karena abis ini aku mau rekam tentang gimana cara bisa manifesting specific person. Contoh akumulasi pikiran-pikiran negatif yang muncul itu bisa penyebabnya bisa kayak aku bilang tadi, bayang-bayang ketakutan dari masa lalu, ghost from the past, atau kalau kita nggak sadar kita masih punya childhood trauma atau childhood memories yang bikin kita sakit. Itu bisa banget bukan bisa aja jadi blockage atau jadi batu sandungan. Dan biasanya memang keputusan-keputusan kita itu cenderung dibuat oleh wounded inner child, sisi anak kecil dalam diri kita yang luka, sisi anak kecil dalam diri kita yang mungkin nggak terima kita pernah diperlakukan seperti ini, kita pernah diperlakukan seperti itu dan lain sebagainya. Aku ambil contoh kasus. Aku bisa bilang aku ada kayak bills for like credit card or something. I'm not saying I cannot pay that. Aku gak bilang aku gak bisa bayar itu, tapi aku sadar dengan aku ada tagihan bills ini, aku sadar kalau misalnya aku juga belajar dan aku sadar, oh kemarin gue menggunakan kartu kredit gue, atau kemarin gue menggunakan uang gue, bukan kartu kredit, karena uang itu energi, kita sebutnya uang ya. Kemarin gue menggunakan uang yang gue punya bukan untuk hal-hal yang sehat. Gue menggunakan itu mungkin untuk aku pelampiasan emosi, pelampiasan luka. Karena dulu aku mungkin pernah ngerasa gak diperhatiin. Kalau kalian nonton video aku yang tentang ceritaku yang tentang asal muasal nama Vision Priestess, ketika aku rebrand dan segala macam, aku jelasin cerita perjalananku sampai sekarang, sampai aku tiba-tiba titik aku sekarang itu gimana. Dan uang itu energi, cinta itu energi. Dan aku sadar kok kalau misalnya aku saat ini masih ada risk, we all have responsibilities, kita punya tanggung jawab. Dan untuk kali ini misalnya tanggung jawabku adalah aku perlu bayar bills. Tapi aku sadar dengan aku perlu bayar bills, aku belajar kalau maybe the way I use my money in the past weren't really responsible. Cara aku menggunakan uang aku di masa lalu juga gak sehat itu. Kenapa gak sehat? Karena waktu itu mungkin aku gak bisa ngebedain intuisi dan pikiran. Karena waktu itu juga aku gak bisa ngebedain apa yang aku mau beli memang karena aku mau beli itu, atau apa yang aku mau beli cuman karena itu apa ya, gratifikasi lah, atau caraku memuaskan atau menghindari emosi-emosi yang bisa aku rasakan saat itu. Karena aku yakin banyak banget orang zaman sekarang yang mungkin kabur menggunakan uangnya atau tubuhnya atau pikirannya atau hatinya atau emosinya untuk hal-hal yang not the healthiest, gak sesehat itu. Misal banyak orang mengejar cinta, berusaha mencari cinta, atau berusaha mengejar status dengan seorang karena sebetulnya kamu takut sendirian atau kamu takut kesepian. Atau banyak orang impulsif belanja ini belanja itu karena kamu takut kekurangan. Atau kayak aku, kamu ngerasa kamu pengen cari aku akuin deh, aku jujur deh, aku tuh dulu banyak boros buat beli photocards K-pop dan album-album K-pop. Bukan berarti itu buruk ya, tapi itu adalah caraku meluapkan emosi bukan dalam cara yang baik. Nah, ketika kita nggak sadar, akar masalahnya kita itu cenderung akan mengarah kemana-mana, ya kan? Mungkin pikiran aku saat itu bilang ke aku kayak, ya udah fun, ya udah Steph, ya udah fun, beli aja buat sekarang, toh kamu senang, toh kamu happy, toh kamu nggak ngerasain sedih. Padahal ya kesedihan, emosi, amarah itu perlu kita rasakan, itu perlu kita hargai supaya kita bisa belajar bagaimana cara menghargai emosi, supaya kita juga bisa belajar untuk tahu apa yang sebetulnya mau emosi kita ajarkan kita, dan kedepannya kita lebih bisa menghargai sedih dan bisa menghargai bahagia. Lanjut, karena kalau kita mengizinkan pikiran kita yang taking decisions atau ambil keputusan, cenderung sebetulnya keputusan-keputusan yang kita buat itu based from the past atau fear of the future. Jadi kita nggak betul-betul living in the present time, kita nggak betul-betul living in the present moment at this moment gitu. Well, aku rasa cukup sekian untuk video episode kali ini. Stay tune untuk episode lanjutannya. Kalian bisa follow Instagram aku, Instagramnya Vio, atau Instagramnya Vision Priestess, rambut gue. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless.